Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Ashrafulida, mahasiswi Matematika Universitas Nahdlatul Ulama Blitar dengan NIM 184420137. Di sini saya akan menyampaikan tugas akhir analisis multivariat dengan judul Analisis Klaster menggunakan metode Everett Linkage untuk mengelompokkan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan indikator Indeks Pembangunan Manusia tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, ada 5 bahasan yang akan saya sampaikan, yakni bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, serta bab 5 kesimpulan. Langsung pada bab 1 pendahuluan. Yang melatar belakangi saya mengambil penelitian ini adalah matematika, khususnya statistika, merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, serta mempresentasikan data. Dari kumpulan data-data tersebut, statistik dapat digunakan untuk menyimpulkan data. Pembangunan Nasional Indonesia menempatkan rakyat sebagai titik sentral pembangunan. Untuk dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan, tentunya dibutuhkan masyarakat yang unggul dari segi kuantitas dan kualitas. IPM atau Indeks Pembangunan Manusia didefinisikan sebagai suatu tolak ukur maju atau tidaknya suatu wilayah ataupun daerah. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. Nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Untuk mengenali keadaan wilayah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur, maka dilakukanlah pengklasifikasian berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia. Pengelompokan wilayah tersebut dilakukan dengan analisis klaster dengan menggunakan metode Everett Linkage. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana hasil pengelompokan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan IPM menggunakan metode Everett Linkage. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh hasil pengelompokan dari kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan IPM dengan menggunakan metode Everett Linkage. Batasan masalah pada penelitian ini yang pertama, sasaran penelitian adalah Indeks Pembangunan Manusia di wilayah Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 4 variabel berdasarkan IPM di wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Everett Linkage. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama adalah analisis klaster. Analisis klaster merupakan suatu teknik analisis multivariat yang bertujuan untuk mengklasterkan data observasi ataupun variabel-variabel ke dalam klaster sedemikian rupa sehingga masing-masing klaster bersifat homogen sesuai dengan faktor yang digunakan untuk melakukan pengklasteran. Dalam analisis klaster terdapat 2 metode, yakni metode hierarki dan metode non-hierarki. Metode hierarki adalah metode yang membentuk tingkatan tertentu seperti pada struktur pohon, karena pengklasterannya dilakukan secara bertingkat atau bertahap. Sedangkan metode non-hierarki menggunakan nilai kedekatan antara objek, biasa disebut dengan metode Cumming. Selanjutnya adalah metode Everett Linkage. Metode ini bertujuan untuk meminimumkan rataan jarak semua pasangan pengamatan dan 2 gerombol yang digabungkan serta cenderung membentuk gerombol dengan ragam yang kecil. Rumusnya adalah DIJK sama dengan sigma A kali sigma B kali DAB per NIJ kali NK, dengan DAB adalah jarak antara objek I pada klaster IJ dan objek pada klaster K. NIJ adalah jumlah item pada klaster IJ serta NK adalah jumlah item pada klaster IJ dan K. Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, a long and healthy life, pengetahuan knowledge, dan standar layak hidup atau decent standard of living. Gambar ini adalah gambar IPM
tahun 2014 sampai 2020 milik Provinsi Jawa Timur, di mana setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Bab 3 Metode penelitian. Waktu dan tempat pelaksanaan. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 dan bertempat di Prodi Matematika Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Sumber data yang mendukung penelitian ini bersumber dari BPS, jurnal-jurnal buku referensi, dan kepustakaan yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari website resmi BPS Provinsi Jawa Timur dan buku BPS Provinsi Jawa Timur dalam angka tahun 2020. Variabel dalam penelitian ini ada 4. X1 mewakili umur harapan hidup saat lahir atau UHH, X2 mewakili harapan lama hidup atau HLS, X3 mewakili rata-rata lama sekolah atau RLS, serta X4 mewakili persentase IPM. Metode analisis data. Yang pertama kali dilakukan adalah mengumpulkan data, lalu dilakukan standarisasi, lalu mengukur jarak, setelah itu memilih metode klaster dan menentukan banyaknya klaster. Bab 4 Hasil dan pembahasan. Ini adalah data yang digunakan pada penelitian ini. Ada 38 serta ada UHH, HLS, RLS, dan IPM. Setelah itu dilakukan standarisasi data. UHH minimumnya adalah 66,74, HLS minimumnya 11,6, RLS minimumnya 4,85, serta IPM minimumnya 62,7. Untuk mengukur jaraknya digunakan rumus D12 sama dengan akar dari X1 min Y1 kuadrat ditambah X2 min Y2 kuadrat ditambah X3 min Y3 kuadrat ditambah X4 min Y4 kuadrat. Contohnya yang pertama, perhitungan jarak antara Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ponorogo, objek 1 dan objek 2. Ini datanya dari slide sebelumnya. Dilakukan perhitungan sehingga didapatkan matrik jaraknya seperti ini. Penerapan metode Everett Linkage. Setelah melakukan perhitungan jarak yang dijadikan sebagai ukuran kedekatan atau kemiripan, selanjutnya dilakukan proses clustering dengan metode Everett Linkage dengan persamaan ini. DIJK sama dengan sigma A dikali sigma B kali DAB per NIJ kali NK. Proses aglomerasi pada akhirnya akan menyatukan semua objek menjadi satu klaster. Hanya saja dalam prosesnya dihasilkan beberapa klaster dengan anggotanya yang masing-masing, tergantung jumlah klaster yang dibentuk. Selanjutnya yakni menentukan banyaknya klaster. Jika kita menginginkan 4 klaster, maka seperti pada tabel berikut. Bab 5 penutup. Kesimpulan dari penelitian ini, jika kita menginginkan 4 klaster, maka inilah anggotanya. Jika kita menginginkan 3 klaster, maka ini anggotanya, dan jika kita menginginkan 2 klaster, maka inilah anggotanya. Saran dari penelitian ini adalah untuk melanjutkan dengan menguji validitas dari klaster yang terbentuk dengan menggunakan metode pengujian validitas klaster. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.